Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Muhammad Iqmat Afaid dengan NIM belakang 249 dan absen 19. Dan rekan saya? Oke, saya Muhammad Fatir Royan. Saya NIM 245 221 263, absen 30. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Saputra, NIM 236, absen 7. Perkenalkan, saya Rehan Adi Pratama, NIM 232, absen 3. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang materi regresi berganda. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita akan membahas soal tentang pengaruh debt to quality, rasio dan net profit margin terhadap perubahan laba pada perusahaan publik di Indonesia. Yang pertama, kita salin soalnya ini guys. Kita kelompok 8, oke. Ini soalnya, langsung salin ke Excel guys. Seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita data analisis. Kita buka data analisis, regression. Oke, yang pertama kita masukkan input Y range. Kita ambil dari Y sampai 22. Yang kedua input E X range. Itu X1 dan X2. Oke. Selanjutnya pada kolom label kita centang guys. Oke. Kita oke. Dan akan keluar hasil seperti berikut. Oke, dari output data tadi kita mendapatkan beberapa data. Yang pertama ada data intercept yaitu 4,0. Untuk menentukan variabel dependent saat ini independent 0 dari hasil penelitian yang kami lakukan nilai intercept yaitu 4,0 sekian. Yang kedua ada variabel independent X1. Oke. Digunakan untuk menggambarkan faktor atau variabel yang diyakini menyebabkan perubahan DER. Nilai variabel independen X1 yaitu negatif 3,605. Oke, yang ketiga ada data variabel independen X2. Digunakan untuk menggambarkan faktor atau variabel yang diyakini menyebabkan perubahan NPM. Nilai variabel independen X2 yaitu 3,711. Oke, langsung saja lanjut bersama saya. Oke. Yaitu yang selanjutnya ada ini persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B. B X1 plus X2. Nah, kita jabarkan masing-masing ya. Persamaannya yaitu Y plus 4 dikurangi 3,605 X1 plus 3,71. Nah, itu persamaannya. Begini cara bacanya. Apabila konstan, maka nilai perubahan laba 4. Apabila DER atau X1 mengalami peningkatan, maka nilai perubahan laba berkurang 3,605. Apabila NPM atau X2 naik satu satuan, maka nilai perubahan laba akan bertambah 3,71. Selanjutnya yaitu sampel atau observasi. Ini nih. Sampel atau observasi ini. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 22 responden. Sampel digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sampel yang akan kita gunakan saat melakukan penelitian. Yang keenam ada koefisien determinasi atau R square. R square itu digunakan untuk semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X untuk menerangkan Y. Variabel independen X1 dan X2 mampu menjelaskan 3,51% terhadap total varians perubahan data. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada koefisien korelasi atau R. Di kasus ini koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,59 yang berarti kuat positif. Maksudnya hubungan antara DER dan NPM yang berarti bahwa hubungannya kuat positif karena nilainya 0,59 yang lebih besar daripada 0,5 dan mendekati 1. Koefisien korelasi berguna untuk menentukan seberapa erat hubungan dua variabel. Yang selanjutnya ada standar error.
Nih, standar error atau kesalahan baku. Kesalahan baku digunakan untuk mengukur seberapa besar ketidakakuratan nilai Y menyebar terhadap nilai Y atau biasa kita sebut Y topi. Kita dapat menginterpretasikannya bahwa variabel ini memiliki koefisien sebesar 0,59. Namun, dengan kesalahan baku 1,52 sekian yang relatif besar, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen tidak signifikan secara statistik dan estimasinya tidak dapat diandalkan secara kuat. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada standar error atau kesalahan baku. Ini ada dua nilai yaitu milik X1 dan milik X2 atau biasa kita sebut SB1 dan ini SB1, ini SB2. Baik, kesalahan baku digunakan untuk membandingkan SB1 dan SB2. Ya, ini di sini ada nilai error atau kesalahan baku senilai 1,52 atau kita bulatkan 1,53. Secara ekonomi dapat diartikan laba perusahaan mendekati SB2 sebesar 1,66. Karena nilai ini menunjukkan besar penyimpangan semakin kecil nilainya dianggap lebih baik. Sedangkan SB1 senilai 10,308 lebih besar dari nilai kesalahan baku penduga atau standar error. Teman-teman, selanjutnya ada degree of freedom atau derajat kebebasan. Atau lebih bisa disingkat dengan DF. Derajat kebebasan digunakan untuk membandingkan data yang diamati dengan data yang diharapkan dengan perolehan dari hipotesis tertentu. Rumus untuk DF sendiri adalah N min K, yaitu 22 min 3 sama dengan 19. N adalah total sampel dan K adalah total variabel. Nah, seterusnya ada F hitung. F hitung itu ini. F hitung digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas atau X1 dan X2. Menjelaskan keragaman variabel terikat atau Y. Dari hasil analisis, kami memperoleh F hitung sebesar 5,14 atau disebutkan semua 5,14773473. Yang seterusnya ada signifikan F. Signifikan F itu ini. Karena taraf pengujian 5% dan signifikan F yaitu 0,016. Hal itu menyebabkan H0 ditolak dan menerima H1. Yang seterusnya ada tes strat. Strat itu ini teman-teman. Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya. Apabila taraf nyata 5% atau 0,025, maka akan diperoleh nilai F signifikan 0,016 lebih besar dari 0,025 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, yang seterusnya terakhir ada p-value. X1 lebih besar dari 0,05. Tidak ada pengaruh signifikan, maka artinya pengaruh der 0, X1 lebih kurang dari 0,05. Tidak ada pengaruh signifikan, maka artinya pengaruh der atau X1 terhadap perubahan laba atau Y pada perubahan publik di Indonesia tidak terbukti secara statistika karena gagal menolak H0 dan menerima H1. X2 lebih besar dari 0,05. Ada pengaruh signifikan, maka artinya pengaruh NP atau X2 terhadap perubahan laba atau Y pada perubahan pabrik di Indonesia terbukti secara statistika karena menerima H0 dan menolak H1. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.